Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang ada di kompetensi keahlian kimia industri. Nah, sebagai anak SMK Negeri 3 Tuban yang ada di jurusan kimia industri, kalian harus paham. Di awal ini kalian harus paham selama 3 tahun ke depan kalian akan diajari apa saja, itu harus kalian paham. Berbeda ketika dulu kalian SD atau SMP, kalian tidak paham. Besok nanti kelas 6, nanti kelas 17 belajar apa ya, kalian tidak pernah tahu. Maka di sini saya akan jelaskan di SMK ini adalah struktur kurikulum selama 3 tahun ke depan selama kurikulum nasional tidak berubah. Nah, sepanjang kurikulum dari pusat tidak berubah, maka selama 3 tahun ke depan kalian akan mendapatkan pelajaran seperti yang saya sampaikan ini. Nah, di kelas 10 kalian akan belajar ini, nanti kalian akan mendengar istilah pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Nah, kalau kita bicara pelajaran A itu artinya pelajaran muatan nasional. Nah, ini sama seperti dulu kalian SMP atau SD atau sekarang SMA mungkin, ya. Muatan nasional ini pelajaran umum, mulai dari pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ini termasuk muatan A. Di jumlah jamnya sudah ada di sini. Nanti kalian akan belajar paling banyak belajar bahasa Indonesia, belajar matematika karena di sini porsinya 4 jam. Berikutnya muatan B, ini artinya muatan kewilayahan. Nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran seni budaya dan pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ini jumlah A dan B, kalau dijumlahkan total adalah 24. Nah, jumlah A dan B ini semua SMK sama, mata pelajaran adalah ini, ya. Nah, berikutnya terkait muatan yang C, ini muatan peminatan kejuruan. Nah, ini mulai beda. Nanti di jurusan-jurusan tertentu ada yang belajar ini, ada yang tidak belajar mata pelajaran ini. Nah, C ada 3 macam nanti, ada C1, C2, dan C3. Untuk C1, istilah dasar bidang keahlian. Jadi, di SMK ini, jurusan yang bidang keahliannya sama, dia akan belajar 3 mapel ini. Simulasi dan komunikasi digital, belajar fisika, belajar kimia. Ya, kalau di SMK ini, di RPL juga akan belajar ini, di TKR akan belajar ini, di TPTU akan belajar ini karena masih dalam satu bidang keahlian. Ini akan belajar mapel ini. Nah, berikutnya ada yang disebut C2. Ini dasar keahlian. Nah, nanti ini khusus di program keahlian teknik kimia. Jadi anak mesin sudah nggak dapat ini, otomotif nggak dapat ini, RPL nggak dapat ini. Yang dapat pelajaran dasar keahlian ini kalau di SMK ada 2, yaitu jurusan kimia industri dan jurusan analisis pengujian laboratorium. Jadi 2 jurusan itu masih dalam satu rumpun, satu program keahlian. Namanya program keahlian teknik kimia. Jadi program keahlian teknik kimia di SMK ini ada 2. Satu kompetensi keahlian kimia industri, yang kedua kompetensi keahlian analisis pengujian laboratorium. Jadi 1 tahun ke depan mata pelajaran kalian anak KI dan anak APL akan sama. Ya, analisis kimia dasar, teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia, dan mikrobiologi dasar. Nah, selama 1 tahun kalian akan dapat pelajaran ini A, B, C, C1, dan C2. Ini akan kalian dapatkan di kelas 10. Yang C3 nanti di jenjang berikutnya. Nah, jumlah total pelajaran yang kalian dapatkan selama 1 minggu ada 46 jam. Nah, ini di luar pertemuan dengan guru bimbingan konseling dan di luar pelajaran bahasa Jawa, karena bahasa Jawa termasuk muatan lokal. Jadi terserah lokal sekolahnya ada di mana, dia menerapkan mata pelajaran bahasa Jawa atau muatan lokal. Jadi di sini tidak disampaikan karena ini bicara tentang struktur kurikulum secara umum, secara nasional. Nah, berikutnya di kelas 11 ada beberapa pelajaran yang hilang. Nah, di kelas 10 kalian akan mendapatkan materi sejarah Indonesia, namun di kelas 11 sudah tidak ada lagi. Sehingga mapel sejarah Indonesia harus selesai di kelas 10. Begitu juga dengan mapel seni budaya harus selesai di kelas 10. Begitu juga dengan mapel simulasi komunikasi digital, fisika, kimia. Hanya kalian dapatkan di kelas 10. Kelas 11 sudah tidak ada lagi. Sehingga
termasuk juga C2-nya, AKD, TDPLK, mikrobiologi. Nah, ini tidak kamu dapatkan di kelas 11. Jadi kelas 10 harus tuntas, harus bisa kamu pahami secara menyeluruh. Nah, ini di kelas 11 nanti kalian akan belajar khusus kompetensi kalian atau istilahnya C3. Jadi nanti anak KI dan anak APEL sudah berbeda di sini. Ya, jurusan APEL sudah tidak mendapatkan mata pelajaran yang sama dengan anak kimia industri mulai kelas 11. Nanti ada dialog box. Nah, nanti jumlah total di kelas 11 akan tambah karena materi kompetensi kalian jumlah jamnya banyak. Karena memang kalian harus terfokus di sini. Ya, jumlah pelajarannya banyak dibandingkan dengan muatan A dan B. Nah, jumlah totalnya ada 48 jam selama 1 minggu di luar bahasa Jawa dan pertemuan dengan guru BK. Nah, di kelas 12 kalian akan ada beberapa mapel yang hilang. Di kelas 11 ini mata pelajaran olahraga dan seni budaya sudah hilang sejak kelas 11 ya. Materi pelajaran olahraga sudah hilang di kelas 12. Kalian sudah tidak belajar lagi mata pelajaran olahraga. Ini bukan berarti kalian nggak boleh olahraga ya. Kalian harus tetap olahraga agar tetap sehat. Nah, di C3-nya di kelas 12 kalian akan menuntaskan materi lanjutan dari kelas 11 ya. Untuk yang materi asas teknik kimia ini selesai di kelas 11, jadi kalian harus paham benar-benar harus selesai ya. Di kelas 12 kalian masih akan melanjutkan materi C3, alat industri kimia, operasi teknik kimia, proses industri kimia, produk kreatif dan perusahaan. Nah, totalnya jumlah jamnya ada 49 di luar bahasa Jawa dan pertemuan dengan guru BK. Nah, ini penjelasan tentang struktur kurikulum selama 3 tahun ke depan dengan catatan kurikulum nasional tidak berubah, kalian akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Ya. Nah, berikutnya terkait tentang penjelasan dalam satu pelajaran itu ada mapel apa saja, ada topik apa saja, kita belajar apa saja di pelajaran tersebut, kalian bisa tanya ke guru masing-masing mata pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel yang ada kaitannya dengan kimia. Nah, ini kompetensi dasarnya, kompetensi dasar keahlian kimia industri. Nah, saya mulai jelaskan mulai dari kimia umum. Ini kimia yang didapatkan di jurusan lain juga dapat, karena ini termasuk mapel C1. Nah, kimia kalian akan mendapatkan beberapa topik, diantaranya yang pertama kalian akan menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. Jadi kalian akan belajar tentang materi itu apa, jenis-jenisnya apa, perubahannya seperti apa, dan bagaimana cara memisahkan atau memurnikan. Nanti belajar di mapel kimia. Berikutnya kalian akan belajar tentang lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Jadi ini sudah mulai kita belajar terkait rumus-rumus kimia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur atom. Ya. Nanti penjelasannya tanya di kelas guru masing-masingnya. Yang selanjutnya, kalian akan belajar tentang pembentukan ikatan kimia. Dalam senyawa kimia itu terjadi ikatan kimia, ikatannya jenisnya apa, nanti kalian belajar di pelajaran kimia. Berikutnya, kalian akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, ini dasarnya kimia ada di sini, perhitungannya, hukumnya ada di sini, nanti kalian akan belajar lebih banyak. Nah, berikutnya kalian akan belajar tentang konsep larutan asam basa serta bagaimana mengukur kadar keasaman. Ini di kimia, nanti detailnya di sini. Kalau masih bingung nanti bisa tanyakan lagi dan tanyakan terus ya. Berikutnya kalian akan belajar tentang bilangan oksidasi, bagaimana mengidentifikasi apakah reaksi itu oksidasi atau reaksi reduksi, nanti belajar di kimia. Berikutnya, kalian akan belajar tentang elektrokimia. Nah, ini ilmu kimia yang kaitannya dengan listrik. Namanya elektrokimia. Nanti kalian akan belajar banyak tentang bagaimana energi listrik diubah menjadi reaksi kimia atau reaksi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Nah, berikutnya tentang struktur senyawa karbon. Kalian akan belajar di kehidupan sehari-hari ini senyawa karbon itu apa saja, senyawa hidrokarbon itu apa saja, bagaimana dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut itu akan dipelajari di
Topik yang ke-9. Nah, berikutnya kaitannya dengan hidrokarbon tadi, kita akan belajar tentang minyak bumi. Ya, fraksi-fraksi minyak bumi akan kita pelajari di pelajaran kimia serta kegunaan-kegunaannya. Nah, minyak bumi ini bisa kita olah menjadi berbagai macam produk ya. Nah, maka di sini teknik pemisahannya. Jadi aspal itu juga dari minyak bumi, parafin dari minyak bumi, bahan bakar bensin, pertalit, pertamax itu juga dari minyak bumi. Kalian akan belajar banyak di sini. Nah, berikutnya kalian akan belajar tentang struktur tata nama sifat penggolongan polimer. Nah, polimer itu semacam plastik bahasa sederhananya. Nanti sebenarnya bukan hanya plastik, nanti kalian bisa pelajari di pelajaran kimia. Itu yang kimia umum. Nah, berikutnya itu yang C1 ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mapel yang C2. Nah, C2 nanti akan ada 3 mapel ya. Yang pertama analisis kimia dasar. Nah, kimia dasar ini teman-teman menyingkatnya mapel AKD. Nanti kalian harus familiar tentang mapel AKD. Nah, analisis kimia dasar. Dasarnya analisis kimia ada di sini. Nah, maka kalian harus benar-benar menguasai di sini. Nah, yang pertama kalian akan belajar tentang prinsip pemantauan area kerja. Nanti kalau kalian sudah kerja, kalian harus pinter bagaimana caranya memantau area kerja. Ya. Ini mencakup 5R. Nanti kalian akan pelajari di bab ini bagaimana memantau area kerja agar kerjanya nyaman, produk yang dihasilkan standar dan seterusnya. Nah, berikutnya kalian akan belajar tentang K3LH. K3LH itu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Kalian akan belajar bagaimana bekerja itu biar sehat, biar selamat, dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar, tidak mencemari lingkungan, tidak merusak makhluk hidup lainnya. Ini harus kita perhatikan. Nah, berikutnya kalian akan belajar tentang APAR, alat pemadam api ringan. Jadi kalau ada api yang kecil, api yang ringan, kalian bisa memadamkan dengan alat ini. Kalian akan belajar di AKD. Ini di jurusan lain enggak? Di jurusan lain ada. Tentang K3 APAR juga ada, maka di kimia ini juga pasti ada. Di APAR ini nanti kalian akan belajar juga bagaimana jenis-jenis APAR, ya, jenis-jenisnya bagaimana. Nah, berikutnya tentang APD, alat pelindung diri. Nah, nanti kalian akan belajar ketika bekerja di ketinggian alat pelindung apa yang harus dipakai, ketika belajar di tempat yang berdebu, ketika belajar di tempat yang panas, harus apa yang dipakai, ini yang dipelajari. Nah, berikutnya kalian akan belajar tentang MSDS, Material Safety Data Sheet, lembar data keselamatan bahan. Kalian akan belajar bahan kimia, sifatnya bagaimana, bahayanya bagaimana, penanganannya bagaimana. Nanti di MSDS ini kalian belajar. Nah, berikutnya kalian akan belajar bagaimana menggunakan material bahan kimia. Jadi setelah tahu sifatnya bahan kimia apa, bahayanya bagaimana, kalian harus paham, harus bisa, harus menguasai bagaimana menggunakan bahan kimia tersebut agar sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, setelah belajar tentang bahan, kalian belajar tentang alat. Bagaimana menata alat laboratorium kimia di sini dipelajari. Alat laboratorium kimia itu ada banyak jenisnya. Ada yang dari bahan kaca, ada yang dari elektronik, ada yang alat kimia itu menimbulkan panas dan sebagainya. Nanti kan harus pinter, harus pandai menata alat-alat laboratorium kimia agar sesuai dengan prosedur. Nah, berikutnya setelah menata alat kimia paham, kalian harus paham bagaimana perawatan alat-alat laboratorium. Ya, perawatan bagaimana harus paham. Setelah tahu alatnya, bisa merawatnya. Nah, yang terakhir di kompetensi dasar mapel AKD ini, kalian belajar bagaimana menyiapkan ruang laboratorium. Karena nanti kalian akan belajar sehari-hari, setiap hari akan belajar di situ, maka kalian harus bisa menyiapkan ruang laboratorium untuk analisis. Ya. Itu di mapel AKD. Berikutnya di mapel TDPLK, teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia, kalian akan belajar tentang ini. Ya. Nanti lebih detailnya tanya di guru masing-masing. Tentang pengukuran, tentang alat-alat gelas, tentang neraca analitis, ya. Nanti jenis-jenisnya bagaimana penggunaannya dipelajari di sini.
tentang karakteristik sampel kan yang belajar di sini, sifat-sifat sampel, teknik penimbangan dan seterusnya. Nah, berikutnya kalian akan belajar limbah non B3, bahan beracun berbahaya, nanti dipelajari di TDPLK. Akan belajar bagaimana penyimpanan dan pembuangan bahan kimia, bagaimana belajar menerapkan ilmu kimia dalam percobaan kimia. Nah, ini yang penting tentang perhitungan stoikiometri. Jadi segala perhitungan yang ada di mapel kimia adanya di bab stoikiometri ini. Nah, di TDPLK kita belajar bagaimana menerapkan perhitungannya diterapkan dalam reaksi kimia. Nah, berikutnya tentang pembuatan reaksi, berikutnya tentang sifat bahan dan pembuatan larutan, ini yang belajar di sini. Berikutnya tentang titrasi, ya, analisis titrimetri nanti belajar di kelas 10. Dasarnya ada belajar di sini, nanti lebih detailnya kalian bisa dapatkan di kelas 11. Berikutnya yang terakhir ini tentang gravimetri. Nah, ini tentang gravimetri, analisis yang ada kaitannya dengan berat, nimbang, analisis, intinya yang kaitannya dengan berat nanti akan ada di gravimetri. Nah, berikutnya mapel tentang dasar-dasar mikrobiologi. Nah, ini kalian belajar mikrobiologi dasarnya ada di sini. Nah, analisis mikrobiologi lanjut, kimia industri nggak dapat, yang dapat analisis pengujian laboratorium. Nah, ini dasar-dasar mikrobiologi, kalian akan belajar bagaimana perawatan mikroskop, bagaimana memahami ciri-ciri koloni. Nah, seperti yang sekarang lagi terjadi ya, virus COVID-19. Nah, pendeteksiannya nanti orang kimia paham, belajarnya di dasar mikrobiologi ini. Karena terkait dengan virus dan bakteri ada di sini. Nah, berikutnya kalian akan pembuatan media untuk pertumbuhan bakteri, kalian akan belajar di sini. Sterilisasi juga di sini, teknik isolasi dan inokulasi. Kalian akan belajar di sini bagaimana mengkondisikan agar tempat kerja kita benar-benar steril, dan nanti di isolasi ini kita akan bagaimana mengembangkan bakteri dan seterusnya untuk penelitian ya. Yang berikutnya kalian akan belajar tentang pembuatan bahan makanan, minuman, bahan bakar atau penggunaan limbah yang ada kaitannya dengan mikroba, membuat yogurt, membuat nata de coco, nanti bisa di sini karena ada kaitannya dengan bakteri. Berikutnya kalian akan mempelajari tentang analisis kualitas air. Jadi kalau pabrik air minum dalam kemasan itu ya, air mineral maupun demineral, butuh laboratorium mikrobiologi. Nah, yang belajar anak kimia. Nanti kalian paham di sini. Nah, berikutnya tentang analisis jumlah kapang. Kemudian memeriksa pemeriksaan bakteri E. coli bahan pangan. Nah, ini orang-orang mikrobiologi yang belajar. Nah, itu terkait materi C2 ya, selesai di situ. AKD, TDPLK, mikrobiologi. Nah, berikutnya terkait mapel C3, ini yang mapel yang kalian dapatkan di kelas 11 dan 12. Kalian akan dapatkan materi tentang yang pertama terkait asas teknik kimia. Nah, ini dasarnya teknik kimia ada di sini. Ini hanya kelas 11, kelas 12 sudah nggak ada. Maka mapel ini harus selesai di kelas 11. Bagaimana tentang perhitungan teknik kimia, instrumen-instrumen lokal, nanti kita evaluasi, kemudian menghitung bahan baku. Nah, ketika ada sebuah industri, contohnya pabrik semen, bahan bakunya apa saja, jumlahnya berapa persen, berapa ton, berapa kilo, yang paham orang kimia industri. Maka nanti orang kimia industri kalau bekerja di pabrik semen, kalian harus paham bagaimana menghitung kadar bahan baku dan bahan penunjang. Di pabrik apapun butuh orang teknik kimia, karena yang paham tentang menghitung kadar bahan baku ya orang kimia. Nah, berikutnya tentang perubahan fasa zat, padat, cair, gas dipelajari di sini. Kemudian termodinamika, ini lebih ke secara fisika ya, proses energi. Nah, di ATK ini, asas teknik kimia, kalian belajar juga bagaimana menghitung neraca massa dan neraca energi, baik yang ada reaksi kimianya maupun yang tidak ada reaksi kimianya. Ini dipelajari di sini. Nah, ini tentang asas teknik kimia. Saya singkat ya, biar tidak lama-lama, nanti lebih detailnya kalian bisa tanyakan ke guru masing-masing. Nah, berikutnya alat industri kimia atau disingkatnya AIK.
nanti kalian akan belajar yang pertama tentang gambar teknik. Jadi tidak hanya jurusan teknik mesin, teknik otomotif atau teknik-teknik yang lain, teknik kimianya pun nanti akan dapat materi tentang gambar teknik. Karena orang kimia harus mampu merencanakan atau menggambarkan sebuah alat, kapasitasnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Ini nanti gambarnya pakai gambar teknik. Jadi nanti pelajarannya hampir mirip dengan pelajaran teknik mesin sama teknik kendaraan ringan atau teknik yang lain yang ada kaitan dengan gambar teknik. Nah, menggambar 2 dimensi, 3 dimensi nanti di sini. Nah, berikutnya ini alat-alat industri banyak sekali yang dipelajari. Ini 2 tahun ya, kelas 11 dapat, kelas 12 dapat. Nah, di alat industri kimia kalian belajar pompa dan kompresor, konveyor, alat pembesaran, reaktor, alat pengukur tekanan, alat pengukur temperatur, alat pengukur laju alir, alat pengukur level, alat pengukur tekanan temperatur laju alir yang menggunakan software atau aplikasi. Nah, di pabrik semen itu ada yang namanya CCR, Central Control Room itu yang operatornya itu juga orang teknik kimia. Ya. Jadi nanti kalau kalian magang di pabrik semen, kalian akan paham lebih detail tentang bagaimana mengendalikan suatu kondisi, tekanan temperatur dan sebagainya itu hanya menggunakan software atau aplikasi atau hanya di ruangan. Itu akan dipelajari di situ. Nah, ini yang ATK sampai nanti menggunakan komputer. Intinya nanti di sini akan belajar bagaimana mengondisikan kondisi parameter pabrik, perusahaan, proses produksi itu dengan menggunakan alat, baik komputer maupun software-software yang lain. Yang di AIK berikutnya di OTK, Operasi Teknik Kimia. Nah, ini nanti kalian banyak praktek, nanti akan bicara tentang pengukuran aliran fluida, absorpsi di sini belajar semua, dan campuran bahan kimia, ekstraksi cair-cair, ekstraksi pada cair. Jadi kalau kita bicara tentang ekstraknya, yang terkenal di sekitaran kita, ekstrak kulit manggis, ekstrak serai itu orang kimia yang bisa melakukannya. Nah, kita juga belajar tentang peralatan greening sizing, tentang reverse osmosis, ini kaitannya dengan pengolahan air, nanti akan belajar di sini. Kemudian destilasi manusian. Nah, kaitannya dengan proses minyak bumi, nanti belajar destilasinya di sini lebih lengkapnya. Belajar tentang penukar panas, penukar ion. Ini kita alatnya sudah punya, nanti tinggal kita praktekkan. Evaporasi, kristalisasi, belajarnya di OTK, filtrasi, pengering, kelembapan berdasarkan data dry dan wet. Nanti di sini kita belajar bagaimana mengukur kelembapan baik dengan alat yang secara digital maupun secara manual. Itu di operasi teknik kimia, selesai di situ. Nah, berikutnya pelajaran tentang proses industri kimia. Ini warna pink karena dulu ini file ini saya pakai untuk kerjasama dengan industri air minum. Ini saya tandai bahwasanya proses industri air minum juga diajarkan di SMK di jurusan kimia. Nah, kalian akan belajar tentang PIK, proses industri kimia. Ini industri apapun belajar di sini. Industri pengolahan air, industri garam, industri asam klorida, pupuk, industri keramik, semen, kaca, cat, kertas, gula, tebu, alkohol, MSG, semua di sini. Nanti belajar banyak tentang berbagai macam industri kimia dan prosesnya. Nah, berikutnya proses industri kimia sudah, kalian akan belajar PKK, produk kreatif perusahaan. Ini pelajaran yang ada di semua jurusan, ya, karena memang SMK ini diarahkan yang pertama bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, selain bekerja di bidang masing-masing, kalian harus berwirausaha. Ini harapannya nanti ketika kalian belajar produk kreatif dan kewirausahaan selama 3 tahun, kalian dididik di SMK, kalian punya produk kreatif dan kalian mampu berwirausaha. Sehingga nanti kalau sudah lulus, kalian sudah punya bekal untuk berwirausaha. Nah, ini tadi tentang struktur kurikulum dan penjelasan berbagai topiknya. Nanti lebih detailnya bisa kalian tanyakan ke guru masing-masing. Ya. Saya hanya membahas sekilas saja. Nah, nanti
selain kalian belajar struktur kurikulum sesuai dengan pelajaran ini, kalian nanti akan belajar tentang sertifikasi profesi, ya, karena mulai tahun lalu kita sudah terlisensi LSP-nya, sehingga nanti selain pelajaran ini, nanti maksud saya nanti LSP juga belajarnya sama dengan pemapel itu, cuma nanti kalian akan melaksanakan ujian tersendiri karena yang mengadakan adalah lembaga sertifikasi profesi. Jadi selain garis besarnya, selain nanti kalian dapat rapot dan dapat ijazah dari mapel yang kalian pelajari ini, kalian juga akan dapat sertifikat kompetensi dari ujian sertifikasi profesi. Nah, tidak semua diujikan. Ini untuk yang sertifikasi profesi ya. Kalau rapot dan ijazah, semua ini diujikan. Nah, yang sertifikasi profesi, ini saya jelaskan tentang LSP-nya, tentang kompetensinya. Judul skemanya, skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian kimia industri. Nah, di kimia industri ini mengacu pada SKKNI, sehingga tidak semua SKKNI diambil, ini hanya disesuaikan dengan level 2. Nah, level yang lain masih banyak sampai level 9. Nah, nanti di level 2 ini kalian akan diujikan, ini yang untuk kimia industri, saya scroll ke bawah langsung saja. Untuk yang kimia industri, kalian akan diuji sertifikasi profesinya. Nah, yang pertama ini, kalau kalian nyimak mulai dari awal tadi sudah semua dipelajari sesuai dengan kompetensi dasarnya. Cuma di sini nanti akan diujikan secara profesional karena yang menguji pihak LSP. Tentang prosedur keselamatan kerja, neraca bahan, neraca massa, neraca energi, menyiapkan bahan kimia, grading sizing, ini nanti ini ada total kompetensi umumnya 4, kompetensi fungsionalnya ada 12. Ini harus kamu kuasai semua, nanti belajarnya bertahap mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini mencakup berbagai mata pelajaran, grading sizing tadi di UTK ada, penukar ion juga di UTK ada, heat exchanger, penukar panas juga ada di pelajaran, adsorpsi, ekstraksi, destilasi, semua di pelajaran sudah ada. Tinggal nanti mengoperasikannya dengan cara profesional dan diuji pihak LSP, nanti kalian akan mendapat sertifikat kompeten. Dengan catatan kompeten ya, harus semua dikuasai. Nah, ini yang tentang LSP. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian harus benar-benar selama 3 tahun ke depan harus benar-benar paham apa yang dipelajari, sehingga nanti harapan saya mata pelajaran yang kelas 2, kelas 11, kelas 12 tidak apa-apa kamu pelajari di kelas 10. Dengan catatan yang kelas 10 sudah selesai ya. Kalau kita bicara akselerasi di SMA tertentu, pelajaran yang seharusnya diselesaikan 3 tahun, ternyata 2 tahun bisa. Kenapa 2 tahun bisa? Ya karena rajin belajar. Maka harapan saya, dengan kalian tahu mata pelajaran yang ada di kelas 11 dan kelas 12, kalian bisa ancang-ancang, kalian bisa merencanakan belajar, saya pengen tahu ini, yang pengen tahu. Harapannya nanti sebelum guru masuk, kalian sudah paham lebih dulu. Sehingga nanti tinggal diskusi-diskusi. Jangan sampai nanti kalian dari rumah masuk ke kelas, kalian tidak paham apa-apa, sehingga guru menjelaskan kalian terheran-heran. Maka harapan saya kalian belajar lebih dulu, sehingga di kelas kalian bisa berdiskusi lebih detail dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya di kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang struktur kurikulum, kompetensi dasarnya, dan kompetensi di lembaga sertifikasi profesi yang ada kaitannya dengan KKNI. Nah, ini harus kamu pahami seluruhnya. Ya. Nanti tanya jawabnya bisa di luar forum. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.